just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. And every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? 姐妹，我们虽然不能够在教会见面，但是我们能够在空中上见面。我们可以来在空中上敬拜赞美，在家里敬拜赞美。希望弟兄姐妹们，我们一起来敬拜赞美，我们一起来祷告，求主来帮助我们，让我们很快的时间可以在这个教会来一起来见面，一起来敬拜，来赞美我们的神。谢谢你，主耶稣。主啊，今天礼拜天，主耶稣，我们虽然还没有不能够到教会来敬拜赞美你，但是我相信主耶稣总有一天能够带领我们回到教会来敬拜，来赞美你，主耶稣。我们还没有敬拜赞美时，我们来一起来低头祷告。主耶稣，我们心感谢你。今天早上我们可以来敬拜你，来赞美你，主。谢谢你的恩典，你的爱。主啊，今天早上我们可以来到你的面前，来到你的圣洁宝座前，我们来敬拜，来赞美你，荣耀你的名，来做你的好见证。耶稣，主啊，你是我们的神，是我们的力量，是我们的真理。主啊，求你来祝福我们五旬节好享堂爱的父神教会的弟兄姐妹。主啊，今天早上我们要来敬拜你，来赞美你，主耶稣。主啊，你是万王之王，万主之主，你是配得我们敬拜、配得我们赞美的神。主啊，求你来祝福我们印度尼西亚的国泰民安，经济繁荣。主啊，让我们印度尼西亚的国家脱离一切的灾难，一切的天灾、水灾、火灾、旱灾、大地震、海啸、火山爆发。主啊，让我们印度尼西亚的国家脱离一切的疾病、禽流病、传染病。主啊，让我们的印度尼西亚的国家脱离一切的恐怖分子。我们感谢你，主耶稣，我们在那里敬拜，你与我们同在，带领我们，祝福我们。谢谢你，主耶稣，也祝福我们今天讲道的牧师，我们的李万明牧师。主啊，请你恩膏他，使用他，让讲出来的道、传出来的福音，能够感动到更多的人悔改接受主耶稣，成为他们个人的救主。谢谢你，主，你是爱我们的神，你是全能的神，你是万有的神。谢谢你与我们同在，谢谢你的恩典，你的爱，主耶稣。奉耶稣基督的名，我们祷告，哈利路亚，阿们。来，我们来敬拜赞美主，伸出我心。哈利路亚，哈利路亚，伸出我心，主耶稣。哦，耶稣，我们来敬拜你。耶稣，简单担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们
与你手的边上，我们的意志，万千的意志，感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的意志，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。耶稣为我们过犯受害，为我们的罪孽压伤，与你受的刑罚，我们的平安，与你受的鞭伤，我们的医治，万千的医治，感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，感谢耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，感谢耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。哈利路亚！我们感谢你，耶稣。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们爱你，耶稣。我们来敬拜你，来赞美你，耶稣。求你与我们同在，耶稣。我感谢你，耶稣。哦，耶稣，谢谢你，耶稣。你是爱我们的神，你是配着我们敬拜、配着我们赞美的神，耶稣。哦，哈利路亚！我们爱你，我们不能够没有你，耶稣，不能没有你。没有你，我们不能够活，耶稣。哈利路亚，哈利路亚，谢谢你，耶稣。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。耶稣，我们谢谢你，耶稣，我们还能够来敬拜、赞美你，耶稣。这是一切都是你恩典，耶稣。主啊，你是我们的力量，主耶稣是我们的力量，是我们的避难所。哈利路亚！我们再来敬拜他，主是我的力量。大地虽然改变，高山虽然摇动，大海翻腾，大浪战斗，但我们的主，我们不害怕，耶稣。但我们切不害怕。哈利路亚！来，我们再赞美主，主是我力量。主是我力量，我力量，主是万能中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助，
是避难所，我避难所，主是天堂避难所，主是我力量，我帮助，主是避难所，大地会改变，高山水会摇动，大海大浪战斗，我们绝不害怕。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主是我力量，我力量，主是我那种力量，主是我帮助，我帮助，随时帮助，主是避难所，主是避难所，我避难所，主是天父避难所，主是我力量，我帮助，主是避难所，大地会改变，高山水会摇动，大海大浪战斗，让我们绝不害怕。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。大地会改变，高山水会摇动，大海大浪战斗，让我们绝不害怕。哈利路亚，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 哈利路亚。感谢你，耶稣，哈利路亚！主是我们的力量，我们感谢你，你是全能的神。哈利路亚，哈利路亚，耶稣，谢谢你，主耶稣。 Haleluya. Langit ciptaan Tuhan, bumi ciptaan Tuhan. Seisi alam ini Tuhan yang ciptakan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi hendaklah engkau memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya atas langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sebab Yesus Tuhan dan Rajaku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi,
rajaku, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan rajaku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Dan nama Yesus Kristus adalah nama satu-satunya di muka bumi ini. Amin. Haleluya. 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 Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
karena Dia sanggup melakukan perkara besar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita katakan hanya Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kau Tuhan satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya umat kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Tetapi biarlah Engkau juga bangga punya anak seperti kami. Yang setia kepada Tuhan. Buat hati kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Buat hati kami melihat semua kebaikan Tuhan. Setiap pagi rahmat-Mu, kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini berbeda sekali. Kita ketemu lagi on air. Dan saya tadi pakai baju, biasanya siap-siap ke gereja akan ketemu saudara seiman. Tetapi hari ini ketemunya semuanya kursi kosong. Tetapi ada satu hal, bahwa Yesus kita tidak terbatas. Yesus kita bukan hanya di gereja saja, tapi Yesus yang kita sembah, Dia ada di mana-mana. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan dan enjoy firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami semuanya masih ada kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Engkau.
ulapi hamba Engkau yang menyampaikannya, dan berkati kami semuanya mendengarkannya, supaya firman Engkau bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah beberapa minggu di rumah, dan hari ini kita mau sharing sedikit dan baca firman Tuhan yang terdapat di 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ya, di sini dikatakan Rasul Paulus mengatakan dan kirim surat ini kepada gereja di Timotius. Di sini kan keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kita mau lihat, rupanya Tuhan sudah begitu baik memperingatkan kita melewati Rasul Paulus apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar itu susah, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, ini firman Tuhan yang luar biasa. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, galang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara sekalian, kita lihat di akhir zaman ini, inilah sifat manusia. Rasul Paulus tidak tahu apa yang terjadi 2000 tahun sampai sekarang ini. Tapi kita lihat, bukankah manusia sekarang ini hidup di dunia ini seperti sekarang apa yang ditulis di Alkitab ini? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Apa yang terjadi sekarang dunia ini dalam within 50 tahun ini, ya, berapa puluh tahun, 30 tahun inilah. Mereka mencintai diri sendiri dan mereka itu berubah. Ya, berubah apa? Saya mau hidup seperti apa yang saya suka. Kita lihat, homo sudah diresmikan. Lesbian sudah diresmikan. Di mana? Di Eropa. Kita lihat sebelum corona terjadi di Italia, di Spanyol. Mereka pesta apa? Pesta homo. Semuanya laki-laki peluk-pelukan dan sini cium-ciuman. Begitu juga perempuan. Di Spanyol juga sama. Nah, apa yang terjadi? Nah, itulah sifat manusia. Itulah watak manusia. Mereka berontak. Mereka tidak peduli orang tua di Taiwan. Saya begitu sedih, seorang ibu. Dia menikahi anak laki-lakinya dengan seorang laki-laki. Anaknya itu homo. Dan dia restuin. Nah, inilah dunia yang tidak kita bisa bayangkan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Waktu saya kuliah di Taiwan. Saya tidak bisa berpikir 40 tahun kemudian Taiwan bisa setuju dan restuin orang yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi inilah akhir zaman. Inilah yang dinubuat di perjanjian baru. Bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita. Mereka berontak dengan keluarga. Mamanya gak setuju. Dia ribut, dia marah. Akhirnya dia mengatakan, Mama, saya orang Taiwan, saya cinta Taiwan. Tapi saya juga cinta engkau. Saya mau menikah dengan cowok saya. Nah, inilah yang saya katakan manusia punya manusia. Sifat manusia, watak manusia. Ya. Nah, ada satu orang lulusan Harvard dan kolumnis, pemenang penghargaan Pulitzer, Walter Lippmann, pernah berkata, bagi kita, seluruh dunia tidak teratur dan bahaya, tidak terkendali dan tampak tidak bisa dikendalikan. Ini sudah dikatakan sama orang. Lippmann meninggal pada tahun 1974. Tetapi kata-katanya masih tampak mengena. Siapa yang bisa mengatasi bahaya kejahatan manusia dan memulihkan keteraturan sendiri saja? Siapa yang bisa mengendali dunia sendirian saja? Tidak ada. Karena
mereka mengatakan kita harus mau punya demokrat, kita harus mau punya freedom. Dan inilah yang terjadi. Sekarang sudah akhir zaman. Kita lihat pikiran manusia itu beda. Ya, sesungguhnya kesusahan bukan saja bagian dari hidup manusia, tetapi tanda dari akhir zaman. Ini kesusahan ini datang nih semuanya. Penyakit AIDS semuanya datang karena homo, karena lesbian, karena apa? Karena mereka memiliki hubungan dengan binatang. Dan ini adalah manusia. Kesusahan itu terjadi apa? Karena manusia. Dan orang yang sudah kena AIDS mempunyai hubungan dengan istri. Akhirnya istrinya juga kena, anaknya juga kena. Itu susah buat keluarga. Tapi menyenangkan suaminya, di luar itu dia jajan. Nah, itulah yang diungkapkan Rasul Paulus kepada Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kesusahan yang disebabkan oleh hati manusia yang jahat. Hati manusia yang jahat itu maunya sesuatu itu yang menyenangkan kedagingan. Saya mau uang dan saya membunuh orang tua. Saya mau uang, saya siku-sikuan dengan sahabat saya. Saya mau mempunyai prestasi. Saya tidak jujur dalam segalanya. Nah, di Matius 24:3-14, Tuhan Yesus menggambarkan kesusahan sebagai tanda akhir zaman yang disebabkan oleh peperangan dan bencana alam. Nah, Naaman saat ini memusatkan perhatian kita pada apa yang diungkapkan Rasul Paulus kepada Timotius. Kesusahan sebagai tanda akhir zaman. Ya, ingat, kesusahan itu kadang-kadang mengingatkan kita akhir zaman sudah dekat. Ya, dan ini dinubuat ratusan tahun, ribuan tahun sebelum kita tahu apa yang terjadi. Tapi inilah yang begitu nyata. Pertama, ada banyak hal yang menyebabkan kesusahan. Pertama, kesusahan yang disebabkan oleh apa? Dosa. Di Yesaya 42 ayat kedua mengatakan, kesusahan itu kadang-kadang bukan salah Tuhan, tapi dosa manusia. Jangan kita salah Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan kalau engkau punya mata? Ini corona akan datang terus dan belum selesai-selesai. Kita jangan salahkan Tuhan. Kita salahkan diri kita sendiri. Manusia itu jahat hatinya. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampunin, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Kadangkala manusia itu yang berbuat kesusahan. Ya, kalau benar-benar ini adalah benar bahwa corona ini datang karena manusia makan binatang yang 4 kaki yang seharusnya tidak boleh makan, dan karena itu penyakit corona terjadi. Itu jangan salahkan Tuhan. Hari ini kesusahan itu kadang-kadang karena kebebasan yang tak terkendali. Nah, ini terjadi kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena bebas semuanya. Boleh ini, boleh sana, semuanya. Itu kesusahan itu bukan salah Tuhan. Salahnya manusia kadang-kadang. Kesusahan yang disebabkan oleh sesuatu yang kita cintai melebihi Tuhan. Kadang-kadang kita cinta sesuatu lebih daripada Tuhan. Dan akhirnya manusia itu menjadi dosa. Manusia menjadi susah. Kenapa? Kita lihat. Ada orang mau dan berani membunuh suaminya demi mendapatkan asuransi $1 juta. Di mana suaminya meninggal, dia mendapatkan uang $1 juta dengan pacar dia laki-laki, mereka pergi dan menikah lagi. Dan istri ini membunuh suaminya supaya dapat uang asuransi. Nah, akhirnya kena tangkap, istrinya ini masuk penjara seumur hidup. Nah, itu kesusahan datang dari mana? Karena manusia itu cinta dirinya, cinta kekayaan, cinta segalanya lebih daripada apa? Tuhan. Nah, kesusahannya disebabkan karena kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Ada juga itu terjadi. Nah, ada juga kesusahan yang datang dari setan. Kesusahan yang diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Jadi banyak sekali kesusahan datang dalam hidup kita itu. Kadangkala kita tidak ngerti. Tetapi kadangkala kesusahan itu datang karena kita sendiri yang salah. Karena kedagingan kita. Karena hawa nafsu kita. Karena kesombongan kita. Ya, saya mau kasih contoh. Waktu kita jaya, kita bisnis. Kita pernah nggak tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau investasi lagi ke perusahaan yang lain. Saya mau bisnis ini lagi. Nggak pernah.
Kita merasakan saya sanggup. Buat apa tanya-tanya Tuhan? Buat apa datang tanya ke Pak Pendeta? Udah ketinggalan zaman. Udah nggak usah lah cengeng. Saya tahu kok, ini pengusaha, saya pengusaha yang sukses. Nah, kesombongan manusia itu kadang-kadang yang menjadikan dirinya sendiri yang susah. Sekarang sudah corona terjadi. Baru buka restoran, sekali buka nggak tanggung, 5. Sekarang 5 disuruh tutup. Waktu mau buka, mana suruh pendeta datang doa? Oh loh pendeta, kini makanan cukup lah, ngapain suruh datang doa? Nah itulah manusia. Sombong, merasakan saya sanggup. Sekarang pusing, nggak bisa tidur. Minum obat tidur 5 biji tetap nggak bisa tidur. Kenapa? Karena sombong. Kesusahan itu bukan kadang-kadang dari Tuhan. Kesombongan kita, keangguan kita. Dan kita bilang, I do not need God. Because I am a successful businessman. Saya tidak butuh Tuhan, saya adalah bisnismen yang sukses. Saya punya aset, saya punya kekayaan. Lihat apa yang terjadi sekarang di Amerika. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Resesi terjadi. Begitu juga di Australia. Waktu mereka kaya, hidup mereka itu tiap hari keluar makan, berfoya-foya, beli barang-barang yang bermerek. Dan sekarang mereka pusing dan susah. Kadang-kadang kesusahan itu, masalah itu bukan salah Tuhan, tapi salah manusia. Marilah saudara sekalian, kita mau ingat, kita harus mau dekat dengan Tuhan. Kita boleh nggak ekspansi? Silakan. Kita boleh jadi pengusaha yang sukses? Silakan. Tetapi satu hal yang saya suka mengatakan, ikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Mau pindah kerjaan, belum berdoa puasa, sudah bilang aku bosan Pak Pendeta pusing, ini perusahaan ini, direktur saya kayak setan. Udah keluar dari sana, ke perusahaan lain lagi. Direktur saya itu super setan. Bukan setannya, super setan. Baru nyesel, rupanya perusahaan dulu lebih enak. Nah manusia itu begitu. Kadangkala kita ini itu egois sekali. Ya, kita ini sombong, kita mempunyai kekuatan. Nah, Alkitab mengatakan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundupi ke rumah orang lain dan menjelat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nafsu itu loh, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nafsu manusia itu kadang-kadang yang menjadikan apa? Kita ini jatuh dalam dosa. Nafsu itu yang menjadikan kita gagal. Ya, lihat, saya ketemu banyak orang. Pengusaha yang sukses datang dari Taiwan ke Indonesia, investasi pabrik ini, pabrik ono. Tetapi dia stres. Stres apa? Karena di Taiwan ada istri. Di sini dia juga piara. Akhirnya diketahui oleh istrinya yang di Taiwan. Ribut cerai. Dan dia di sini jadi direktur utama satu pabrik. Kenapa? Gara-gara perempuan. Itu apa? Nafsu. Kenapa? Kita mau kedagingan, kita enjoy. Nah itulah yang saya mau katakan. Kadang-kadang kita tahu dia Kristen. Dia orang ke gereja. Kenapa itu terjadi? Karena nafsunya lebih besar daripada taat kepada Tuhan. Nah kenapa kita mau berdoa? Kenapa kita mau puji Tuhan? Karena di mana kita puji Tuhan, kita akan ditekan dan kita akan dirubah oleh Roh Kudus supaya hawa nafsu kita diinjak. Di dalam nama Tuhan Yesus, nafsu kita injak dan kita akan mikir keluarga kita dan anak-anak. Saudara sekalian, sama kita lihat ya, seperti Yanes dan Yables menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Orang seperti itu yang imannya goyah karena perempuan. Imannya goyah karena uang. Makan uang perusahaan. Ini itu. Habisin pinjamin ke bank. Ya supaya kaya. Orang kayak gitu susah hidupnya. Kemungkinan dia kaya raya. Tapi endingnya gak tentu. Ataupun anak-anak dan cucunya. Kita gak tahu. Tapi firman Tuhan mengatakan. Orang yang taat kepada firman Tuhan. Yang cinta dan takut akan pengajaran Tuhan. Anak-anak cucunya itu pasti akan dijaga Tuhan. Nah inilah yang luar biasa. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yables. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Hari ini saudara sekalian. Akhir zaman sudah dekat.
Kita sudah lihat watak manusia. Saya nggak bilang apa yang terjadi dulu. Hari ini kita bilang sifat manusia yang di zaman sekarang ini. Sungguh sama dan mirip banget seperti yang ada di Alkitab ini yang nubuat. Marilah kita anak Tuhan, kita jadi anak terang. Ya. Dan kita lihat bahwa manusia sifat begitu, kita jangan marah. Kita cukup berdoa. Ya kemarin saya nonton Mata Najwa. Ya. Ada satu keluarga yang kena positif corona. Dia adalah seorang suster yang kerja di rumah sakit. Dia di front line. Dia ngurusin banyak pasien yang kena corona. Akhirnya dia positif. Dan sungguh menyedihkan, suster ini akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, dia mengatakan apa kepada suaminya? Aku berbakti kepada panggilan yang di atas. Saya jadi suster. Mati pun saya siap. Tiap hari kerja. Suaminya sudah bilang, ini corona sudah begitu bahaya. Dia bilang ini adalah panggilan saya. Akhirnya dia meninggal. Yang sungguh menyedihkan. Mayatnya mau dikubur di satu daerah. Diusil. Tidak boleh oleh orang RT dan RW di sana. Dan sungguh menyedihkan. Seorang yang melayani banyak orang yang kena corona COVID. Akhirnya suster ini yang meninggal. Mayatnya pun ditolak. Nah inilah sifat manusia. Keegoisannya. Ya, sombongnya. Tidak ada kasih sayang. Dia tidak tahu bahwa suster ini sudah menyelamatkan puluhan orang. Akhirnya inilah sifat manusia. Saudara sekalian. Satu lagi terjadi. Ya, keluarga ya kayaknya di Jawa Barat kena corona positif. Dan sekampung itu pertama-tama tidak mau dekat dengan rumahnya. Jauh dari rumah itu takut, entah kena loh. Akhirnya RT ini bijaksana sekali. Dia mendapatkan penjelasan dari dokter bahwa orang yang kena itu sudah meninggal. Jikalau keluarganya itu isolasi 14 hari dan terus cek lagi kembali dan positif, mereka sudah bebas dari corona. Nah, apa yang terjadi? Sesudah 14 hari, tadinya mereka pada takut, lewatin rumah itu pun takut seperti rumah setan. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah beres, RT dan ini semuanya gotong royong kasih makanan ke ibu ini keluarga yang kehilangan istrinya. Istrinya positif karena istrinya sudah berumur, ada penyakit bawaan dan meninggal. Dan sekeluarga ini dikucilkan dan dijauhi oleh semuanya tetangga. Tapi RT itu bijaksana sekali, mempunyai belas kasihan dan jelaskan. Jangan takut, mereka itu aman saja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gotong royong satu RT itu setiap hari giliran kasih makanan untuk keluarga ini. Begitu luar biasa kita lihat kasih sayang RT ini. Nah hari ini, inilah yang kita orang Kristen harus lakukan. Jangan kita takut. Jangan kita khawatir. Kita harus berhati-hati. Diam di rumah, jangan kemana-mana, hidup yang sehat, benar. Tetapi ada apa-apa, kita mau cari kabar yang benar-benar, yang benar. Jangan kita cuma dengar kabar burung dan dengan tafsiran kita sendiri. Nah, sekarang dokter sudah mengatakan, orang yang sudah meninggal itu, virusnya itu tidak kemana-mana. Kalau kubur di daerah itu, kampung itu, nggak ada masalah. Karena hukumannya sudah meninggal. Asal jangan mayatnya itu dipegang-pegang sama manusia. Itu nggak boleh. Nah hari ini, saudara sekalian, dunia sudah berubah. Akhir zaman sudah dekat. Watak dan sifat manusia begitu kejam. Dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Ya, ini adalah nubuat dari Alkitab. Dan saya mengatakan, jemaat JSS, dimanapun kita berada, mari kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kita ini anak terang. Marilah kita memberkati orang lain. Kalau kita bisa, kalau kita sanggup, kita menjadi terang. Jangan kita menjadi orang yang jahat, iri hati, benci, dan tidak memiliki kasih sayang. Ya, kita sungguh mengasihi kalian semuanya yang di rumah. Saya tahu tidak gampang dan membosankan sekali. Tapi sabar, kita akan menang. Corona ini akan segala dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya darah Yesus akan membungkus kita. Dan darah Yesus akan memberikan kita kesembuhan yang sudah kena. Mari kita percaya. Biru-biru Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita dan dia menyembuhkan segala penyakit. Mari kita menaruhkan iman kita, berdoa untuk saudara kita yang kena positif corona.
Kita berdoa buat mereka, Tuhan, jagalah mereka. Kita berdoa buat dokter dan suster di depan, Tuhan, berkatilah keluarga mereka. Tiap hari mereka bekerja, nggak bisa pulang ke rumah. Tuhan Yesus berkati, mari kita menaruhkan iman kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Di rumah banyak waktu, jangan libur dengan istri atau suami atau anak, tapi banyak berdoa dan enjoy sedikit liburan ini, dan percaya yang baik akan datang. Berkat Tuhan akan berlimpah-limpah untuk kita hari esoknya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau, di mana Engkau mengingatkan kita, waktu pada akhir zaman, inilah sifat dan watak manusia. Marilah Tuhan, bentuklah kami, rubahlah kami, supaya kami bisa menjadi anak Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah terang dunia. Biarlah kami juga menjadi sedikit berkat dan sedikit yang bisa menyenangkan saudara-saudara atau orang yang belum kenal Engkau. Tuhan, kami juga anak-anak Engkau, kami dipanggil untuk berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, berkatilah Bapak Presiden dan menteri-menteri. Kami sungguh tahu mereka susah sekali dan banyak masalah untuk mereka melakukan dan mereka menyelesaikan, Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat dan kesehatan. Berkati juga dokter dan suster semuanya yang menjaga, yang melawat pasien. Tuhan, Engkau lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, kami telah menang dan pasti akan menang. Karena Tuhan Yesus mencintai bangsa negara Indonesia. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, hamba Engkau berdoa untuk jemaat JSS. Berdoa buat mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, tangan Engkau senantiasa memeluk mereka, menjaga mereka. Malaikat Tuhan memberkati jemaat JSS Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, kemungkinan ada masalah, Tuhan berikan mereka hikmat. Berikan mereka solusi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. So